part terapi, kemudian ada chair terapi, forgiveness terapi, dan sebagainya. Nah, salah satu hal pokok baik dalam konseling maupun dalam hipnosis, ya hipnoterapi, itu adalah membangun outcome. Nah, outcome itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau goal-nya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan, kita berkumpul, kita negosiasi, itu harus ada hasil akhir yang ingin dicapai apa. Nah, kalau kita sekarang misalnya berkumpul di sini ya, kita sampai jam 9 lebih dikit gitu. Kita berkumpul di sini, tujuan akhirnya apa? Hasil akhir yang ingin dicapai apa? Itu pasti ada kan gitu ya. Sama kalau kita kedatangan klien datang ke kita, pasti ada tujuan akhirnya. Nah, kadang-kadang si klien ini lupa membangun outcome, jadi lupa dengan tujuan akhirnya. Nah, ini harus kita tekankan. Ini penting sekali baik dalam konseling maupun di dalam hipnoterapi. Nah, ini materi yang akan nanti yang kita bahas ya, ada tujuan training, mana konseling, tahapan konseling. Nah, tentu saja saya tidak akan bisa memberikan materi tentang konseling ini secara utuh, baik maupun hipnoterapi secara utuh, karena memang itu ilmunya agak panjang durasinya. Nah, yang sudah pernah belajar hipnoterapi pasti paham gitu ya. Demikian juga yang sudah pernah belajar konseling. Namun demikian, saya akan berikan praktis-praktisnya saja, gitu ya, praktis-praktisnya saja, mungkin ya bisa diterapkan dengan baik. Gitu. Nah, kita lanjut. Nah, tujuan. Nah, tujuan dari training ini adalah membantu dunia konseling dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh klien. Jadi sifatnya membantu gitu ya. Jadi bukan metode satu-satunya. Sebenarnya yang mengatasi permasalahan klien itu ya klien sendiri. Nah, kita memang tugasnya membantu. Kalau kita belum pernah gitu ya, belum pernah terjun ke dunia konseling, terus kita menghadapi klien, itu yang terjadi biasanya kecenderungannya kita akan memberikan nasihat, gitu, menyodorkan solusi. Nah, ini sebenarnya kesalahan fatal di dunia konseling. Jadi yang paling benar adalah kita itu memfasilitasi, membantu klien supaya dia bisa berpikir dan bisa mengambil keputusan. Jadi bisa menyajikan alternatif-alternatif dan bisa mengambil keputusan. Nah, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menyajikan alternatif sebenarnya si klien sendiri. Orang bingung itu kan karena dia tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, tugas kita itu bagaimana caranya supaya klien itu bisa berpikir kembali. Kemudian memberikan alternatif lain bagi para praktisi konseling agar lebih powerful, lebih maksimal dalam membantu klien. Karena ada alternatif lain. Nah, kita masuk ke dunia konseling ya. Konseling. Nah, tentu saja aspek-aspek yang harus ada dalam konseling itu, misalnya ada konselor. Konselor ini yang akan memberikan konseling pada klien. Klien ini biasanya disebut dengan konseli. Gitu ya. Nah, ini saya sebut klien saja. Kemudian konselor dengan level pelatihan tertentu atau pendidikan tertentu. Bisa juga pendidikan, bisa juga pelatihan. Nah, kalau di pendidikan formal itu biasanya S1.
kemudian ditambah lagi 6 bulan atau 1 tahun khusus untuk profesi. Kemudian memiliki kode etik, ya. Jadi dalam menjalankan profesinya ada kode etiknya. Kemudian ada perjanjiannya. Bukan tidak mungkin saat melakukan proses konseling itu memang ada aspek-aspek tertentu nanti dari konselor maupun dari konseling atau klien. Makanya ada perjanjian. Perjanjian ini macam-macam ya. Jadi nanti ada masalah lama waktu, terus mungkin juga kesediaan untuk apa ya, untuk keterbukaan dan sebagainya. Kemudian mungkin masalah pembayaran. Gitu. Nah, kalau di luar negeri itu sudah biasa. Gitu. Kemudian masalah yang akan diselesaikan apa? Gitu. Di akar masalahnya apa? Nah, mungkin di sini ada semacam gradasi ya. Ada yang namanya terapi, kemudian ada yang namanya konseling, kemudian ada lagi yang namanya training, ada lagi yang namanya mentoring, ada lagi tahapan yang namanya coaching. Nah ini di konseling ya, di konseling. Kemudian tempat tertentu gitu ya. Jadi ada tempat. Nah, mungkin seiring dengan berjalannya peradaban, kemajuan teknologi dan sebagainya. Kalau dulu mungkin yang namanya konseling itu ada di ruangan, nah mungkin sekarang enggak. Mungkin bisa di alam terbuka, bisa di taman gitu misalnya. Bisa juga di pinggir pantai gitu. Atau bisa juga mungkin di kafe, tapi tentu saja jangan sampai kedengaran orang gitu. Karena ini berhubungan dengan privasi seseorang. Kemudian waktu yang disepakati. Mungkin si klien ini punya kesibukan juga, si konselornya juga punya kesibukan yang lain, gitu. Makanya harus ada waktu yang disepakati. Kemudian jaminan kerahasiaan dan memiliki tujuan yang spesifik. Nah, paling tidak ini ada unsur-unsur ini ya, dalam konseling. Maka bisa dikatakan bahwa konseling adalah bantuan secara profesional yang diberikan oleh konselor kepada klien secara tatap muka, 4 mata, dalam tanda kutip ya. Mungkin untuk sekarang karena sudah ada V-call gitu ya, ada V-call, ada pakai ini ya, ini Zoom, gitu. Mungkin bisa juga menggunakan media, gitu ya, media. Dalam rangka memperoleh pemahaman diri yang lebih baik, kemampuan mengontrol diri, mengarahkan diri untuk dimanfaatkan klien dalam rangka pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya yang banyak terlibat, yang banyak aktif sebenarnya adalah konseling atau klien sendiri. Jadi kita ini sifatnya membantu, fasilitator. Nah, kalau kita berbicara tentang konseling itu, kita pasti ada yang namanya pendekatan. Banyak pendekatan yang dipelajari di sana. Ada psikoanalisa, ada humanistik, ada behavioral, gitu ya. Ada cognitive and behavioral, ada Gestalt, ada RET. Ya. RET itu singkatan dari rasional emotif terapi. Kemudian ada afektif, afektif itu campuran. Nah, nanti ada CBT, nah CBT namanya lebih kognitif ya, terapis ini ya. Nah, mungkin sekarang juga sudah banyak perkembangan yang lain.
Untuk pendekatan terapi sekarang lebih yang berkembang adalah SFPT, ya. Satu teknik terapi berbasis pada solusi. Jadi tidak terlalu mengakar kepada akar masalah atau berfokus pada akar masalah, tetapi lebih fokus kepada solusinya, SFPT. Itu yang sekarang berkembang pesat. Nah, tentu saja saya tidak bisa memberikan pendekatan konseling semua ini, ya. Kalau kita bahas satu persatu sampai detail, ini bisa lama sekali juga. Harapan saya memang paling tidak peserta ini sudah mengenal, ya, pendekatan konseling. Nah, saya akan membawakan beberapa saja yang bisa kita pelajari, ya, kita ketahui. Ada konseling behavioral, ya. Behavioral itu perilaku, berhubungan dengan perilaku. Nah, tujuan konseling ya membatasi pola-pola tingkah laku atau salah suai dan membantu mempelajari pola yang benar. Jadi perilaku yang kurang benar terus mempelajari diganti dengan perilaku yang benar. Untuk mengubah tingkah laku atau perilaku. Nah, untuk mengubah perilaku yang sudah dijalankan ini memang ya nggak mudah. Nah, salah satu pendekatan sebenarnya cukup populer juga ini, ya, behavioral. Itu menggunakan pendekatan konseling behavioral. Di situ ada hubungan konseling, ya. Konselor aktif, direktif, atau berfungsi sebagai guru atau pelatih dalam membantu konseling mempelajari tingkah laku yang lebih efektif. Jadi, tapi pengambilan keputusan untuk merubah pola perilaku itu ya datangnya dari klien juga. Gitu. Kita memantau. Gitu. Karena kalau nggak dipantau ya biasanya balik lagi ke pola perilaku yang lama. Konseling harus aktif dalam mencoba tingkah laku yang baru. Sesuatu pola yang baru itu memang tidak enak, gitu ya, tidak enak. Kalau kita biasanya makan nasi, kemudian suruh makan kentang, itu juga nggak mudah juga. Biasanya makan kentang, suruh makan nasi juga itu nggak mudah juga. Walaupun itu sama-sama makanan juga, berakhir di perut gitu. Tapi itu nggak mudah juga. Hubungan baik antara konselor dengan konseli tidak terlalu dipentingkan. Namun diakui bahwa hubungan kerja yang baik merupakan latar kerja dalam menerapkan prosedur tingkah laku. Ya, karena memang tujuannya pengontrol si konseling untuk mencoba atau melakukan berulang-ulang perilaku yang baru. Teknik-teknik konseling, gitu ya. Data dikumpulkan dengan pertanyaan apa, bagaimana, di mana, menghindarkan pertanyaan bagaimana. Dipakai teknik seperti desensitization. Nah, ini sebenarnya di dalam konseling juga, dalam hipnoterapi dipakai juga ini teknik ini. Cuman ada bedanya, gitu ya. Teknik desensitization sama konseling sama di dunia hipnoterapi. Nah, misalnya desensitization dalam konseling atau di dunia psikologi itu, saya contohkan ya, kalau orang takut kecoa, itu kalau di dunia psikologi, ya si konselor ini akan membawa kecoa, benar-benar kecoa, paling tidak kecoa-kecoaan, gitu ya. Jadi kecoa buatan. Mungkin terus kecoa itu akan ditaruh misalnya 5 meter dari si klien, gitu ya. Mungkin 5 meter di depan klien. Nah, nanti reaksinya seperti apa? Gitu ya. Dari jauh mendekat sampai nanti pada akhirnya si
si klien ini sama sekali nggak takut sama kecoa, bahkan berani memegang kecoanya. Nah, bagaimana pendekatan kalau di hipnoterapi? Tekniknya sama, desensitization. Kalau di hipnoterapi itu si klien diminta tutup mata, membayangkan bahwa di 5 meter dari dia duduk itu ada kecoa. Nah, sekali lagi, jadi duduk, pejamkan mata, terus bayangkan bahwa di depan klien jarak 5 meter itu ada kecoa. Nanti kalau dia sudah bisa membayangkan, bisa melihat apa yang dirasakan. Kalau misalnya ada sensasi takut, takutnya seperti apa. Nah, nanti jaraknya itu akan diperpendek dari 5 meter, 4 meter, 3 meter, 1 meter, sampai dia bisa membayangkan kecoanya ada di depannya dan dia mau berani menyentuhnya. Nah, setelah selesai dalam imajinasi dia berani menyentuh kecoa, nanti dia akan benar-benar disuguhi kecoa. Nah, harapannya dengan menggunakan teknik imajinasi itu sama baiknya dengan menggunakan teknik dalam psikologi. Kenapa? Karena otak kita itu saat kita membayangkan sebenarnya sensasinya sama. Jadi otak kita itu tidak bisa membayangkan real dan membayangkan. Karena saat kita membayangkan juga, maka ada terjadi yang namanya hubungan-hubungan sinap. Gitu ya. Otak kita itu membuat hubungan-hubungan. Dengan model percontohan. Nah, percontohan ini bisa modeling ya. Dicontohin atau modeling. Di dalam hipnoterapi juga ada teknik namanya role model. Gitu. Contohan. Latihan asertif, ya, pengelolaan diri. Nah, semuanya disasarkan pada prinsip-prinsip belajar. Ini contoh untuk counseling behavior. Kemudian ada teknik Gestalt, ya, counseling Gestalt. Nah, teknik Gestalt ini juga di dalam hipnoterapi juga ada namanya teknik Gestalt, ya, terapi Gestalt. Nah, di counseling juga ada Gestalt. Nah, terus ini sumbernya dari mana kan gitu ya? Ini memang agak berbeda saat kita membicarakan tentang metode hipnosis dengan psikologi, itu agak berbeda. Gitu. Nah, kalau di dunia psikologi itu benar-benar biasanya benar-benar memang orang itu dalam keadaan sadar, gitu. Matanya terbuka, terus dia benar-benar sadar melakukan aktivitas gitu ya normal. Nah, kalau di dunia hipnosis itu menggunakan teknik imajinasi. Nah, konseling Gestalt, ya, tujuan konseling memperoleh kesadaran dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya, mendorong mereka memiliki tanggung jawab atas dasar dukungan pribadi, bukan dukungan orang lain. Kemudian hubungan konseling dalam konseling. Nah, biasanya teknik ini itu dipakai untuk apa ya? Jadi supaya seseorang itu bisa memahami kondisi orang lain, gitu ya. Teknik Gestalt ini. Misalnya ada pertengkaran antara anak dengan orang tua. Orang tuanya itu siapa? Ayahnya misalnya. Nah, dalam teknik Gestalt ini biasanya nanti dipakai kursi dua, gitu. Kursi dua. Terus nanti si ayah ini berpindah ke kursi anaknya, dan anak ini nanti akan berpindah ke kursi orang tuanya. Kemudian nanti akan ditanyakan, kalau seandainya Anda, nah si anak ya, kalau Anda sebagai anak ini
menjadi orang tua, apa yang Anda rasakan, kemudian apa yang Anda inginkan. Anda akan memberikan saran kepada anak seperti apa. Nah, nanti sebaliknya juga, sebagai orang tua nanti berpindah ke kursinya anak. Nah, kalau dia, si orang tua ini berperan sebagai anak, apa yang dirasakan, kemudian apa yang diinginkan, apa yang ingin disampaikan. Nah, harapannya apa? Kedua-duanya ini bisa memperoleh pandangan yang baru, pandangan yang berbeda dari luar dirinya. Nah, orang ini kalau biasanya bermasalah itu karena dia menurut memandang sesuatu berdasarkan persepsinya saja. Nah, bagaimana kalau dia juga menyelami persepsi orang lain? Nah, ini menggunakan teknik Gestalt. Nah, kalau dalam hipnoterapi, bagaimana menggunakan teknik Gestalt ini? Sama, tapi menggunakan teknik namanya imajinasi. Kalau dia anak, berarti dia diminta untuk tutup mata, kondisi hipnosis, kemudian bayangkan kalau Anda menjadi seorang, kalau dia anak ya, bayangkan kalau Anda menjadi seorang ayah. Apa yang Anda harapkan dari anak Anda? Apa yang Anda inginkan? Coba berikan saran untuk dia. Nah, ini harapannya sama sebenarnya, supaya dia memiliki persepsi yang berbeda, atau persepsi lain. Kalau dia orang tua harus punya pandangan atau persepsi kalau dia sebagai anak seperti apa. Nah, ini kalau di sini disebut bermain peran, gitu ya. Bermain peran. Makanya ada kalau di sekolah itu sosiodrama, main peran, gitu ya. Nah, nanti biasanya diberikan peran yang antagonis, gitu ya. Nah, itu tadi beberapa pendekatan konseling ya. Tentu saja masih banyak lagi ini pendekatan konseling ya. Mungkin kalau yang sekarang mungkin lebih banyak lagi. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan konseling? Nah, sebenarnya dari sekian ini yang di tahap awal ini. Nah, pada intinya baik konseling maupun hipnoterapi itu ada 3 tahapnya secara umum. Di tahap awal atau conditioning, kemudian ada tahap inti atau terapeutik, gitu. Kemudian ada tahap akhir ya, tahap akhir. Kalau di hipnoterapi itu namanya apa ya, empowerment ya. Nggak jauh beda sebenarnya. Nah, tahap awal ini sebenarnya secara umum dalam konseling ini seperti ini ya, tapi biasanya itu dimulai dengan membangun kedekatan. Gitu ya. Jadi kan harus kenalan dulu ya, terus membangun kedekatan. Sebenarnya tujuan akhir dari membangun kedekatan adalah untuk mendapatkan trust, gitu ya. Mendapatkan trust. Nah, kalau di NLP maupun hipnoterapi disebut dengan repo, tulisannya rapot, gitu ya. Jadi membangun kedekatan. Nah, step-step membangun kedekatan ini sebenarnya membuat kenyamanan, jadi membangun kenyamanan. Jadi klien itu kalau merasa nyaman, nah, dia akan menganggap bahwa kita itu sebagai saudara. Nah, meningkat lagi, kita dianggap sebagai keluarga. Kemudian meningkat lagi, akan tercapai yang namanya trust. Nah, trust inilah sebenarnya yang disebut dengan keajaiban. Dalam psikoterapi itu sebenarnya salah satu keajaiban. Kalau trust-nya tinggi, sebenarnya yang lainnya lebih mudah. Nah, ini metode seperti ini akan dipakai di mana saja.
di dunia marketing juga dipakai, di dunia parenting dipakai, di dunia teaching juga dipakai, di dunia leadership juga dipakai. Gitu ya. Jadi membangun kedekatan, ya, membuat kenyamanan. Kemudian melakukan lebih dalam lagi kita sebagai teman, kemudian kita dianggap sebagai keluarga dan terjadilah yang namanya trust. Namun juga walaupun demikian ya tidak kadang-kadang tidak semua seperti ini. Ada profesi-profesi tertentu itu yang kalau dia datang trust-nya udah tinggi gitu biasanya. Misalnya dokter. Nah, dokter yang sudah dengan pakaian dokternya, pakai jas putih itu klien itu sudah trust-nya tinggi begitu masuk. Maka apa yang diomongkan dokter itu biasanya diterima penuh oleh klien gitu. Tanpa penolakan, tanpa filter gitu. Makanya jadi dokter ya harus hati-hati gitu ya. Kalau dia mendiagnosa misalnya pasien, wah ini penyakitnya berat itu. Kalau bisa bertahan sebulan mau udah bagus dah gitu. Nah ya ininya si kliennya langsung ini kan langsung jatuh gitu ya. Mentalnya jatuh. Kenapa? Karena dia memiliki trust yang tinggi terhadap dokter. Nah, kemudian juga jabatan-jabatan tertentu ya, itu memiliki trust yang tinggi, misalnya rohaniwan, gitu ya. Ustadz, kiai itu punya trust tinggi. Gitu ya. Jadi apa yang diomongkan biasanya diterima. Guru itu juga, guru itu punya trust yang tinggi terhadap muridnya. Makanya hati-hati. Kemudian orang dewasa terhadap anak kecil gitu ya. Anak kecil itu menganggap bahwa orang dewasa melakukan semuanya benar. Maka anak kecil itu cenderung meniru. Ini contoh-contoh bagaimana loncatan trust gitu ya. Nah, tapi pada umumnya memang trust itu harus dibangun. Gitu ya. Pada intinya seperti itu. Nah, setelah membangun trust, membangun kedekatan, nah biasanya baru masuk, gitu. Baru masuk ke masalah. Gitu. Ke masalah. Nah, kalau identitasnya sudah, kedekatan sudah tercapai, mungkin karena ada pertanyaan lanjutan, apa yang Anda rasakan? Gitu. Apa yang bisa saya bantu? Disitulah mulai si klien ini biasanya bercerita. Gitu. Dalam bercerita, ini walaupun kita hanya mendengarkan, tapi tetap harus kita mendengarkan dengan sangat aktif, gitu. Sambil kita observasi. Nah, kalau klien kita ini dia bercerita, ini sambil meneteskan air mata, kemudian menangis, gitu ya. Apalagi kalau menangisnya agak keras, kemudian teriak-teriak. Nah, ini namanya abreaksi. Reaksi. Jadi dalam dunia psikoterapi ini, abreaksinya adalah letupan-letupan emosi negatif. Jadi letupan-letupan emosi negatif dari traumanya dia, gitu ya. Dari traumatiknya dia. Nah, ini tidak boleh terlalu lama. Kenapa nggak boleh terlalu lama? Karena dia merasakan traumatik yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Jadi sangat makin menguatkan. Maka di dalam hipnoterapi itu ada yang namanya teknik tempat kenyamanan atau tempat damai. Nah, salah satu untuk mengatasi bagaimana menangani abreaksi dengan menggunakan metode tempat kenyamanan atau tempat damai. Nah, kalau di dalam konseling bisa menggunakan teknik namanya empati, gitu ya, teknik empati. Tapi tidak boleh terlalu lama yang namanya abreaksi ini, gitu ya, pada intinya. Nah, setelah kita mendapatkan data masalah, data klien, terus data masalah klien. Nah, tentu saja ada hal lain yang harus kita bangun, yaitu membangun, kalau pertanyaan vulgarnya itu, terus lo maunya apa, gitu kan? Itu yang disebut dengan outcome. Apa yang Anda inginkan? Kan, gitu. Apa yang Anda inginkan?
apa yang Anda inginkan ini disebut dengan outcome. Berarti tugas kita adalah sebenarnya membantu mendesain outcome. Mendesain outcome. Nah, nanti kalau outcome-nya sudah jelas, barulah kita akan membicarakan lanjutannya. Ya. Kemudian nanti ada kontrak, ya, kapan waktu, kapan ini. Karena konseling itu biasanya nggak hanya sekali, mungkin ada beberapa kali. Ada 3 kali, 4 kali. Bahkan kadang ada yang berbulan-bulan juga. Gitu. Yang model konvensional. Ya. Kalau sekarang mungkin nggak sudah ke zaman gitu ya, konseling sampai ada yang setahun, ada yang 6 bulan. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap kerja, tahap inti gitu ya untuk konseling. Nah, setelah tadi sudah menemukan identitas klien, masalah klien, kemudian membuat desain outcome ya, apa yang diinginkan klien. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah melaksanakannya, konseling itu. Nah, kemudian dilakukan eksplorasi ya. Nah, tergantung nanti akan menggunakan teknik apa. Gitu. Nah, teknik apa ini nanti ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi klien. Kemudian juga latar belakang klien seperti apa. Jadi kita menggunakan pendekatan itu sesuai dengan mungkin masalah dan kondisi klien juga. Gitu. Nah, kemudian di tahap akhir, biasanya di tahap akhir ini si konselor akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah dibicarakan, kemudian poin-poin apa yang akan dijalankan, apa yang akan dilakukan, misalnya perubahan perilaku seperti apa yang akan dijalankan, kapan akan mulai dijalankan, gitu. Terus kriteria keberhasilannya seperti apa, gitu kan ada. Gitu. Nah, kemudian juga nanti evaluasi selanjutnya, kemudian perjanjian untuk pertemuan selanjutnya kapan, gitu. Seminggu kemudian, 4 hari kemudian, atau bagaimana. Nah, seharusnya kalau sudah dilakukan konseling, seharusnya ya, ada menurunnya kecemasan klien. Kemudian ada perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamisnya. Pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapi. Adanya rencana hidup di masa yang akan datang dengan program yang lebih jelas, atau outcome tadi. Nah, sebenarnya teknik-teknik dalam konseling ini kan ada penjabarannya sebenarnya. Nah, psikoanalisa ini di dunia psikologi ini juga sangat terkenal ya. Namanya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud. Nah, biasanya ada teknik-teknik misalnya semacam kayak analisa mimpi, sampai sekarang juga masih dipakai ya. Nah, kalau humanistik ini biasanya memandang manusia itu seutuhnya, punya kemampuan, punya potensi, dan dia dianggap sebagai manusia yang utuh, punya kemampuan untuk mengarahkan dirinya, gitu ya, punya potensi yang cukup untuk berkembang, namanya humanistik. Kalau behavioral gimana ya? Kita ini membantu manusia supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik dengan perubahan perilaku. Kalau kognitif dan behavioral berarti ini campuran antara jadi merubah perilaku seseorang dengan menggunakan pendekatan kognitif dan behavior. Gitu. Nah, contohnya gimana? Misalnya sebenarnya ada contoh praktis orang Jawa ya. Gitu.
orang tua dulu itu kalau anaknya bangun siang itu biasanya ditegur gitu ya, dibangunin, ditegur. Jam 5 suruh bangun. Nah, kemudian dia kasih kognitifnya. Di pola pikirnya nanti dia tahu. Kalau kamu bangun siang, rezekimu nanti dipatok ayam. Gitu. Jadi sebenarnya semakin kita bangunnya siang, kesempatan untuk mendapatkan rezeki akan semakin sedikit gitu. Karena kita kalah saing gitu. Ada yang lebih duluan gitu. Kita datang belakangan. Memang masuk akal juga gitu. Jadi ada dua pendekatan. Nah, kalau RET ya biasanya biasanya orang mengalami gangguan psikologis itu tidak rasional, emosinya tidak rasional. Nah, bagaimana caranya supaya yang tidak rasional itu diarahkan menjadi yang rasional kan gitu. Nah, kalau eklektik campuran. Nah, kemudian siapa yang melakukan konseling? Kalau kita menunjuk ke siapa, berarti orang yang melakukan konseling, gitu ya. Nah, siapa yang biasa melakukan konseling itu? Nah, kalau di sekolah itu ada guru bimbingan konseling, ada konselor, tapi kadang juga ada psikolog. Nah, sebenarnya konselor ini kalau di luar negeri seperti di Amerika itu justru yang berkembang itu justru bukan di sekolah tapi di tempat kerja, konseling karir sebenarnya. Nah, kemudian dibawa ke Indonesia justru yang berkembang di sekolah. Namun demikian untuk perkembangan selanjutnya itu HRD juga sering melakukan konseling. Nah, ada yang jurusannya dari hukum belum pernah melakukan konseling, gitu ya, nggak punya basic, tapi memang diharuskan untuk melakukan konseling, konseling karir biasanya. Tapi karena karyawannya banyak, mungkin ribuan ya, jadi masalahnya juga banyak juga. Ada yang bukan masalah karir juga, masalah keluarga, masalah pribadi, kan gitu ya. Ada yang masalah hubungan dengan teman, pertemanan, gitu. Kemudian percintaan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau yang di sini bimbingan konseling, konselor, psikolog ya, mungkin memang dia sudah mempelajari itu semua. Gitu. Nah, psikolog juga nggak semua, gitu ya. Nggak semua juga. Dan orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk membantu sesama yang telah dibekali dengan ilmu yang sesuai. Nah, tentu saja kalau kita berpatokan kepada pendidikan formal, mungkin hanya akan sedikit orang yang bisa melakukan praktek konseling ini. Nah, sekarang ini memang sudah banyak training-training yang berhubungan dengan psikoterapi, gitu ya, konseling dan psikoterapi. Nah, ini bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, tentu saja memang berbayar. Nah, saya tidak yakin kalau misalnya yang sertifikasi nasional, internasional gratis, nah itu jarang sekali gitu. Pasti ada ada syarat-syarat tertentu yang seperti itu. Karena itu sifatnya nanti untuk aplikasi praktis. Gitu. Nah, biasanya memang berbayar. Gitu. Nah, waktu saya ngambil juga kelas internasional berbayarnya juga lumayan gitu ya. Nah, juga. Nah, di mana konseling dilakukan? Nah, konseling ini bisa dilakukan berdasarkan kaidah gitu ya. Ada kode etik, ruang khusus, pengaturan suhu udara, gitu ya. Luas ruangan yang cukup, mungkin ada tempat duduk, penerangan yang memadai, kebersihan ruangan dan sebagainya. Nah, ini kalau kita berbicara formalnya gitu ya. Tapi dalam konteks mungkin perkembangan zaman gitu ya, kemudian era teknologi,
keadaan gitu ya. Mungkin bisa dilakukan di taman juga mungkin bisa. Nah, yang penting kerahasiaan tetap harus terjamin dan tidak terlalu bising mungkin ya. Mungkin ada yang melakukan konseling itu di kafe juga ada. Jadi ya mungkin lebih fleksibel untuk sekarang gitu ya. Sesuai dengan perkembangan. Nah, kapan hipnosis bisa dilakukan dalam konseling? Nah, ini yang saya anggap sebagai ada kesamaannya gitu. Sebenarnya pada tahap awal juga mirip bisa dilakukan, di tahap teknik terapi juga bisa dilakukan, kemudian di tahap akhir juga bisa dilakukan. Sebenarnya bisa beriringan, maka saya berani membawakan bahwa ilmu hipnosis ini bisa dipakai dalam alternatif untuk dunia konseling. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin sharing dulu gitu ya. Kita sharing dulu. Nah, ada baiknya kita diskusi dulu ya. Sharing, mungkin ada di sini ada yang sudah menjadi praktisi konseling, ada yang menjadi praktisi hipnoterapi, gitu. Atau ada yang mau ditanyakan. Nah, silahkan. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mic-nya ya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, bisa yang mau bertanya dulu. Bisa juga melalui chat ya. Kalau mungkin ada sinyalnya kurang bagus, bisa melalui chat. Gitu. Ya, silahkan yang ingin bertanya. Mungkin Mbak Sarah, Pak Yuda, Pak Gideon, Mas Tio. Silahkan. Oke, mungkin belum ada nih Pak. Mungkin bisa dilanjut. Oke, kalau belum ada. Oh, ini ada nih yang bertanya. Oh, ada. Dari Pak Adolf. Kita kan bukan guru bimbingan konseling, pengajar. Maksudnya pengajar gitu. Oh iya, ya gimana tuh Pak? Lanjutin Pak Adolf. Kalau jadi implementasinya untuk nanti yang bagaimana? Pengajar. Ya. Nah, ini sebenarnya keuntungan juga bagi yang bukan dari bimbingan konseling, bukan konselor, bukan konselor gitu ya. Pada prinsipnya bahwa semakin banyak kita punya keterampilan, punya pengetahuan, ya, keahlian, akan semakin baik. Itu kelebihannya gitu. Nah, makanya saya pun juga banyak belajar ilmu-ilmu yang lain gitu. Ya kenapa? Karena memang dalam hidup diperlukan banyak kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau misalnya di sini ada pengajar gitu ya, nah dia sudah punya keterampilan gitu ya, ikut training, punya kemampuan konseling, kemudian punya kemampuan hipnoterapi, itu jauh lebih baik daripada sama sekali tidak punya. Karena artinya bisa membantu muridnya. Bisa juga membantu teman, bisa juga membantu keluarga. Kemudian saya lihat tadi konseling beda dengan coaching. Mungkin identifikasi Pak, saya datang dari latar belakang yang tidak terkait dengan keduanya. Nah, oke. Nah, kalau konseling ini memang orang datang berangkat punya masalah gitu ya untuk diselesaikan, itu namanya konseling gitu ya.
Artinya dia sedang kebingungan gitu ya. Mungkin bingung mencari alternatif penyelesaian atau mungkin malah tidak tahu cara menyelesaikannya. Makanya dia datang kepada seseorang. Nah, hanya memang di Indonesia ini kebanyakan tidak datang kepada psikolog, konselor gitu ya, atau praktisi konseling gitu. Karena apa? Karena ketidaktahuan dan karena budaya gitu ya. Banyak kan datangnya kepada siapa? Ada yang kepada teman. Kalau yang tradisional kepada orang pintar gitu ya. Nah ini kan zaman sudah berubah gitu ya. Zaman sudah berubah. Nah ini sebenarnya kita belajar ilmu semacam ini ya akan lebih baik gitu ya. Nah kalau coaching apa? Coaching ini sebenarnya orang ini sudah apa ya? Kalau saya ibaratkan orang ini sudah sukses, sudah punya kemampuan gitu ya. Tapi dia ingin maksimal, ingin terobosan baru gitu. Itu namanya coaching. Nah ini nanti ada tekniknya tersendiri. Kalau training itu orang yang kemampuannya belum atau perlu ditambah, namanya di training. Nah kalau mentoring berarti dia ingin mempelajari sesuatu hal baru, tetapi dia atau dimentori gitu ya, dicontohin. Gitu ya. Itu namanya mentoring. Atau ya dia ikut, kalau zaman dulu apa ya namanya ya nyantre gitu ya, nyantre. Jadi dia melakukan sesuatu, dia sambil, ya, jadi sambil belajar di situ namanya mentoring. Oke itu. Saya sering menjadi pendengar, takut kita orang gila. Mindsetnya di masyarakat kalau ke psikolog, nah ini memang bagian pengetahuan dari masyarakat. Nah, ya, jadi apalagi kalau ke dokter jiwa, itu sebenarnya orang gila gitu, kalau di masyarakat kita. Padahal gangguan kejiwaan itu ya biasa saja gitu. Jadi hampir semua orang itu sebenarnya mengalami gangguan jiwa. Nah, tarafnya itu besar atau enggak gitu kan. Jadi semua orang sebenarnya mengalami yang disebut dengan gangguan kejiwaan. Hanya yang kecil, ada yang besar gitu ya. Ada yang bisa mengatasi, ada yang enggak. Gitu. Nah, sebenarnya itu hal yang biasa, tapi karena pengetahuannya masih kurang, jadilah seperti itu. Tapi kalau di negara-negara maju itu sudah biasa. Jadi orang pergi ke psikolog, pergi ke psikiater itu hal lumrah saja. Gitu. Tapi saya juga sering Pak, jadi sering ke rumah sakit jiwa, gitu ya, ke klinik psikolog gitu. Sebenarnya masyarakat kita juga sudah banyak Pak, sudah banyak dengan kesadaran. Gitu. Sekarang ini ya sudah banyak. Jadi sudah jarang-jarang juga pergi ke orang pintar kayak gitu. Kalau dulu kan memang perginya ke orang pintar, walaupun sampai sekarang juga masyarakat kita masih seperti itu. Nah, padahal secara saintifik, secara keilmuan memang kan ada ilmunya itu sebenarnya. Jadi kalau memang berbeda psikolog dengan psikiater kan berbeda ya, terapi gitu berbeda. Nah, kalau si psikiater ini memang menggunakan intervensi obat. Gitu. Jadi kalau orangnya agresif berarti dikasih obat penenang. Gitu. Kalau orangnya ketakutan, penyendiri, berarti dikasih obat stimulan namanya. Gitu. Biasanya dua itu yang akan dipakai. Gitu. Nah kalau terlalu agresif itu berarti kan sarafnya tegang gitu kan, dikasih obat penenang. Nah mungkin kalau kita pernah belajar tentang apa tipe-tipe kepribadian manusia, ini memang agak melebar sedikit. Mohon maaf ini untuk ini aja, karena kita berbicara tentang apa, gangguan psikologi gitu ya. Ini ada hubungannya. Kalau di dunia psikologi itu ada pembagian tipe-tipe kepribadian manusia. Itu ada koleris, sanguinis, flekmatis, melankolis kan gitu ya. Nah, misalnya orang koleris. Nah, orang koleris itu biasanya idenya besar gitu ya, seorang pemimpin. Tapi dia punya kejelekan.
perwatakannya keras, kemudian juga egois sekali, dan juga namanya apa ya? Jadi memaksa orang, gitu ya, menekan orang. Nah ini kalau gangguan jiwa, gangguan kejiwaan, dia biasanya menyerang, gitu ya. Cenderungannya menyerang orang koleris itu. Dia kalau di jalan bisa membawa parang, gitu ya, dia ngejar orang biasanya. Itu orang-orang koleris yang jadi tipe orang koleris kebetulan dia mengalami gangguan kejiwaan. Nah itu dia akan aktif, gitu ya. Makanya dia biasanya dikasih obat penenang. Nah masyarakat kita kan nggak tahu itu ya cara menangani gitu. Maka biasanya dirantai, dikerangkeng gitu kan. Nah itu kan cara salah sebenarnya. Tapi kalau dengan psikiater biasanya dikasih obat penenang. Makanya sarafnya jadi kendor, kemudian jadi tenang. Nah saat tenang ini nanti dikasih kesibukan. Gitu ya. Nah kesibukannya kalau laki-laki ya ada yang nanam pohon, gitu ya, mencangkul, membajak kayak gitu. Tapi bisa juga misalnya ngelas dan sebagainya. Jadi pikiran dia nanti teralih ke situ, gitu. Jadi nggak fokus ke masalahnya. Nah tentu saja di situ juga memang kadang-kadang memerlukan beberapa orang ya, misalnya psikolog perlu, terus konselor perlu, hipnoterapis perlu di situ. Kemudian juga orang-orang yang punya keterampilan tertentu untuk mengajari. Nah itu tadi yang koleris. Nah ada juga yang sanguinis. Orang sanguinis ini kan star ya, dia banyak teman, humoris, gitu ya. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan lah, gitu. Nah kejelekannya apa? Nah dia banyak janji, pelin-pelan, terus mudah bosan, gitu ya. Namanya juga boros, gitu. Nah, itu orang sanguin. Nah, dia cocok sekali kalau bekerja menjadi misalnya marketing gitu ya, public PR lah gitu, humas, gitu. Terus juga ke artis, penghibur, itu cocok. Gitu. Nah, kalau gangguan jiwa gimana? Gangguan kejiwaan. Nah, biasanya dia ya tertawa-tawa gitu ya, menyanyi-nyanyi, tertawa-tawa gitu di jalan gitu ya. Ya kenapa? Karena sesuai dengan kepribadian dia sebagai seorang sanguin, gitu ya, penggembira. Gitu. Nah kemudian ada pragmatis, orang pragmatis. Nah pragmatis ini biasanya orangnya tenang, santai, gitu ya. Tapi jeleknya apa ya? Dia suka damai, tapi kejelekannya dia agak lambat, gitu. Agak lambat. Nah kalau dia kena gangguan jiwa, biasanya dia akan diem aja. Akan diem, menyendiri, diem. Nah, ada juga yang namanya tipe yang terakhir, apa itu? Nah, yang terakhir ini adalah orang yang sebenarnya secara pekerjaannya dia orang teliti, ya, orang teliti, melankolis ya, melankolis. Orangnya teliti, rajin, gitu, rapih. Gitu. Nah, kejelekannya apa? Karena dia perfeksionis, nah, dia apa ya? Mudah tersinggung juga, gitu ya. Mudah tersinggung, terus pendendam, pembenci. Gitu. Nah kalau gangguan kejiwaan gimana? Nah biasanya dia menangis, gitu. Banyak menangis, terus menyalah-nyalahkan, gitu. Bisa juga menyalahkan diri sendiri, bisa juga mengurung diri. Nah, makanya kadang-kadang yang pragmatis dan melankolis ini perlu dikasih obat stimulan. Gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang agresif itu dikasih obat penenang. Nah, kenapa saya katakan ini memang karena ada hubungannya, gitu ya. Yang kira-kira seperti itu ya. Dari saya Pak ingin bertanya. Ya silakan. Jadi saya memang salah satu penderita bipolar disorder sudah 3 tahun. Ya, saya punya psikiater dan pergi ke 3 psikolog saat ini. Nah,
melalui pembentukan diri, apa yang saya lewatin dan alamin gitu, pada akhirnya banyak juga teman-teman yang akhirnya datang ke saya untuk konseling gitu. Nah, menyinggung tadi pembahasan Bapak hal-hal yang perlu dihindari ketika konseling. Pertama itu yang paling sering terjadi adalah memberi nasihat. Nah, ada juga yang justru kita menjadi pendengar yang nggak memberikan apapun. Nah, dari sisi konselingnya pasti kita juga pengen jawaban yang detail, menenangkan, spesifik, dan lain-lain. Tapi di satu sisi lain, konseling juga nggak mau dinasehatin. Jadi, coba dong Pak kasih saya saran atau kasih kami saran gitu ketika orang datang ke kami untuk konseling, apa yang pertama kita harus lakukan gitu. Dan harus seperti apa, mungkin bisa dicontohin kasus dan disimulasikan gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita praktisi konseling, kita kedatangan klien, ya seperti tadi. Saat kita kedatangan pertama kali, tentu yang kita lakukan ya membangun kedekatan, ngobrol, gitu kan, membangun kedekatan, gitu. Kenalan lah, gitu ya. Misalnya namanya siapa, dari mana. Nah, bagaimana cara kita membangun kedekatan kan? Sebenarnya pada prinsip formulanya adalah manusia itu hanya menyukai orang yang sejenis, yang sama, gitu ya. Makanya ada yang memang hobinya sama, gitu ya. Hobi sepedaan, hobi bola, hobi olahraga, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menyamakan? Misalnya, saya dari Jogja, klien kita dari Padang. Gitu. Apa yang akan kita buat sama? Karena kita berbeda, gitu kan? Memang kita sama-sama di Indonesia. Bisakah kita membuat spesifik yang dia merasa nyaman? Oh, dari Padang ya. Saya itu kalau ingat Padang itu, saya ingat masakan Padang. Saya paling suka masakan Padang. Nah, dari situ sebenarnya ada hubungan gitu, terhubung, bagaimana cara kita menghubungkan. Apa saja yang mungkin hobinya, atau jadi saat datang jangan langsung ditanya masalahnya. Kita ngobrol dulu lah, santai dulu gitu. Sampai kita mendapatkan informasi tentang dia, itu tidak terasa. Gitu. Jangan sampai kita menjadi seorang penyelidik gitu ya. Karena tugas kita sebenarnya bukan penyelidik, sebenarnya membantu. Membantu memang membutuhkan kenyamanan, trust. Gitu. Yang kedua adalah memang seorang praktisi konseling itu harus memiliki yang namanya kemampuan powerful questioning, gitu ya. Atau keahlian dalam bertanya yang powerful. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu bisa membuat si klien ini bisa mencari atau berpikir hal-hal yang sebenarnya tadinya dia tidak terpikirkan. Itu disebut sebagai powerful questioning. Nah, ini dalam konseling juga diperlukan, di dalam hipnoterapi diperlukan, di dalam coaching juga diperlukan. Gitu ya. Namanya powerful questioning. Nah, sebagai contoh, gitu ya. Misalnya, apa yang Anda rasakan? Itu kan sebenarnya ini pertanyaan. Pertanyaan terus dia nanti akan menjawab. Gitu ya. Nanti dia akan cerita. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, seberapa besar pengaruh masalah ini terhadap kehidupan Anda? Nanti kan dia akan cerita juga. Terus dampaknya apa saja? Kan gitu ya, dampaknya. Dampak itu kan macam-macam, ada di pekerjaan, ada di keluarga. Nah, kalau misalnya ini tidak diselesaikan, apa yang terjadi ke depannya? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu sebenarnya memang harus dilatih, gitu ya, harus dilatih. Ini kan baru memperkuat bahwa masalah ini harus selesai, gitu kan? Masalahnya harus selesai. Nah, mungkin terus kita akan lebih spesifik, misalnya. Nah, apa yang Anda inginkan sekarang? Iya kan? Kalau tadi sudah
ada masalah bla 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 bla, ternyata banyak ruginya kan. Nanti di titiknya kita bertanya, kemudian apa yang Anda inginkan? Nah, dia mulai berpikir apa yang diinginkan ya, yang dibutuhkan dia apa? Gitu. Tentu masalahnya selesai kan. Gitu. Nah, kira-kira ini kalau masalah ini selesai, apa yang Anda keuntungan apa yang Anda dapatkan? Apa dampaknya ke depan bagi Anda? Siapa saja yang menikmati dampak ini, dampak positif. Nah, nanti kita kuatkan lagi. Coba bayangkan 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, kalau masalah ini selesai, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Nah, teknik-teknik ini kan memang teknik apa ya, yang memang harus dipelajari terus dipraktekkan gitu ya. Nah, nanti sampai pada titik mengerucut misalnya. Nah, kapan akan dilakukan gitu ya. Jadi kalau perubahan perilaku kapan akan dilakukan? Mulai kapan akan dilakukan? Terus targetnya akan selesai dalam berapa lama? Makanya ada kalau di luaran itu ada yang disebut dengan SMART gitu ya. SMART itu singkatan gitu. Nah, nanti ada ukuran-ukuran gitu ya. Itu PR-nya nanti silahkan cari itu kalau di para motivator disebut dengan SMART. SMART itu kan ada tujuan, terus kapan waktunya, terus sumber dayanya apa, action-nya kapan dan sebagainya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk masih ada lagi, Mas, pertanyaannya? Untuk konsultasi lanjutan, nah, nanti sertifikat mendapatkan gelar non-akademik CH. Iya, ya, betul. Nah, untuk nanti bisa kita buat grup, nanti bisa di grup aja. Kalau kita sharing di grup, nanti kita bisa saling share dengan yang lain. Nah, malam ini saya akan memutar sebuah video contoh konseling ya, contoh konseling. Nah, konseling ini saya lihat lebih kekinian, gitu. Tidak seperti zaman bahla lah gitu ya. Ini kayaknya lebih keren. Gitu. Nah, coba kita, boleh saya ini ya Mas ya, nyetel video ya. Boleh Pak, silakan Pak. Sudah. Supaya sinyalnya agak bagus, saya nggak pakai ini dulu ya. Tapi harus, ini saya matikan tetap bisa ya? Kameranya ya Pak? Iya. Bisa Pak. Bisa, ini saya matikan dulu. Ini ya, saya akan setel video. Mana ya? Saya cari dulu. Apa ini? Saya cari dulu di mana. Oh, ini nih. Namanya Panji, usianya 30 tahun. Dia adalah seorang chef restoran di sebuah hotel. Karirnya dimulai kurang lebih 5 tahun yang lalu. Bos dan rekan-rekan kerjanya sangat menyukai
Para tamu hotel pun menyukai masakan. Sampai kemudian dia terjerumus dalam masalah penyalahgunaan. Panji menggunakan narkoba sabu. Dia menggunakan narkoba untuk membantunya bekerjakan selalu. Namun, seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan performa Panji dalam bekerja menurun. Panji sering datang telat, bahkan bolos kerja. Panji dikeluhkan sering tidak fokus dalam bekerja, menyebabkan sajian hotel menjadi jurang bintang. Panji sudah sering ditegur atasannya, bahkan diancam akan di-PHK. Selain itu, Panji pun dikeluhkan oleh orang tuanya karena sering memaki dan membentak. Pengeluaran untuk sabu cukup besar, keuangannya menjadi terganggu. Panji menyangkal bahwa masalah yang dihadapinya saat ini bermula ketika dia sudah ketergantungan dengan narkoba. Panji menolak untuk berobat. Sampai pada suatu saat, Panji ditangkap polisi karena membeli sabu. Singkat cerita, Panji terpaksa mengikuti prosedur hukum dan harus mengikuti rehabilitasi. Setiap hari Panji merasa gusar, mudah tersulut emosi, dan hampir berkelahi. Itulah sekilas tentang Panji. Selamat pagi. Ayo silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini? Males banget bro hari ini. Sarapan aja males. Gue jadi belum sarapan. Kelihatannya wajah kamu juga nampak kurang semangat. Maaf. Koreksi ya kalau salah. Apa sih yang bikin kamu malas? Pusing gue bro. Pusing? Pusingnya seperti apa ya? Rasanya tuh gue pengen marah-marah. Gila bro. Lama-lama bisa gila di sini. Sejak kapan lo pengen marah? Dari kemarin bro. Pokoknya lama-lama gue makin gila di sini. Bisa dijelaskan nggak maksud kamu makin gila itu seperti apa ya? Ibu gua tuh terus-terusan nuduh. Gue nggak suka nih kayak gitu terus. Kamu kesal sama ibu karena dia tidak percaya sama kamu. Ya iyalah bro. Gimana gue gak kecewa dan marah coba. Syukur-syukur gue udah mau dibawa rehab. Kalau bukan karena ketangkep, mana mau gue rehab. Gue kan gak merugikan siapapun. Hari ini Panji sudah mau membicarakan perasaan Panji. Itu satu langkah yang baik. Tadi Panji bilang Panji kecewa karena ibu terus menuduh. Dan hal itu pun yang membuat Panji pusing sampai malas untuk sarapan ya. Oke, boleh Panji coba untuk tenang dulu. Makasih bro. Gue hari ini benar-benar hilang kendali. Saya memahami, rasanya tidak nyaman kalau kita tidak dipercaya sama orang, apalagi sama ibu ya. Nah, biasanya jika Panji lagi kesel atau marah, apa yang dilakukan? Ya biasa bro, paling gue nongkrong sama temen. Habisnya pusing kalau di rumah, ibu gue cerewet, nuduh terus. Lagi pula, gue pakai narkoba juga buat kerja. Punya duit lah gue. Di sini kalau gue kesel, biasanya marah. Kemarin, hampir aja gue berantem. Pernah nggak Panji coba untuk mengungkapkan apa yang Panji rasakan ke ibu? Ngapain bro? Yang ada, dia malah nyala-nyalain gue terus. Kayak kemarin aja di telepon. Dia tuh nasihatin gue mulu. Cerewetin gue terus. Ini kuping gue sampai panas bro. Mana gue jadi nggak bisa kemana-mana. Gue nggak bisa nongkrong. Ya, ke kafe lah minimal. Jadi setiap kali Panji kesel sama ibu, Panji ke nongkrong di kafe ya? Ya, betul bro.
Kalau dari Panji sendiri, kira-kira situasi apa yang Panji harapkan di rumah? Gue tuh pengen banget, ibu nggak usah mungkin gitu. Dan nggak usah sok-sok nakutin kalau gue tuh terus-terusan pakai sabun. Nanti malah dipecat dari tempat kerja. Menurut Panji, sikap ibu memang dari dulu seperti itu, atau pas Panji pakai sabu aja? Dulu sih nggak begitu, bro. Ya, semenjak gue pakai sabu aja sih. Oh, seperti itu ya. Kira-kira sikap cerewet ibu itu untuk Panji berarti pakai sabu ya? Iyalah, bro. Nampaknya sikap ibu itu merupakan bentuk perhatiannya sama kamu. Jadi, yang Panji inginkan, ibu tetap diam, sekalipun Panji melakukan berbagai hal yang tidak baik. Enggak begitulah, bro. Oke, artinya, boleh dong ibu menyampaikan apa yang dipikirkannya, Panji. Tapi, bro, saya mengerti. Panji punya keinginan untuk diperlakukan baik. Begitupun ibu. Tapi ibu punya kekhawatiran yang beralasan. Menurut Panji, apa khawatirnya? Apalagi, bro, ibu tuh khawatir kalau gue terus-terusan pakai sabun, nanti gue dipecat dari tempat kerja. Terima kasih Panji, sudah mau menyampaikan kejujuran. Ibu Panji mungkin ibu yang sangat peduli. Dan akan sangat sulit menerima kenyataan kalau Panji pakai narkoba. Oke deh, ayo coba kita kembali lagi ke Panji. Apakah selama ini Panji berpikir menggunakan narkoba tidak merugikan? Atau pernah terpikir merugikan, tapi karena Panji merasa enak menggunakan sabu, jadi Panji terus menggunakan yang tidak merasa demikian? Iya, bro. Gue pernah nyadar, pas waktu gue ketangkep, itu rasanya gue seperti dijedotin ke tembok. Tapi gimana ya, bro? Di saat gue udah susah, ibu bukan yang nguatin, tapi malah cerewetin gue terus. Ya udah, gue mikir, mending gue pakai aja sabu terus. Bisa kesel gue. Jadi, di satu sisi, Panji menyadari kerugian menggunakan narkoba. Dan di sisi lain, Panji kesal karena ibu tidak bersikap suportif ke Panji. Dan itu yang membuat Panji terus menggunakan sabu. Iya, bro. Tapi gimana ya kalau begitu, bro? Permasalahan ini bisa diawali dengan memperbaiki komunikasi antara Panji dan ibu. Ini pun bisa menjadi awal yang baik untuk membantu kamu agar bisa pulih. Nah, saya mau nanya, apakah kamu bersedia ngobrol dengan ibu enak tanpa ada kondisi marah-marahnya? Ya mau lah, bro. Tapi gimana caranya sih? Gimana kalau kita praktek komunikasi yang baik? Dibanding kondisi sekarang, kalau kamu ngobrol sama ibu, akhir-akhirnya pasti marah-marah. Wah, oke banget tuh, bro. Mau deh gue. Sip, saya senang. Kamu semangat dan komitmen. Oke, jadi kita akan mulai latihan di sesi berikutnya ya. Baik. Jadi tadi kita sudah bicarakan bagaimana kamu merasa malas, pusing, kesal karena dibully terus, dan komunikasi kamu dengan ibu yang selama ini kurang baik. Panji juga berharap ibu mau mengubah sikapnya dan mau berkomunikasi dengan baik, dan berkomunikasi baik juga dengan ibu. Jadi, kita akan mulai melatih cara-cara komunikasi yang baik ke depannya. Hari dan jamnya yang sama ya. Oke, bro. Makasih banget. Siap, sama-sama, Pak. Terima kasih kembali.
Baik teman-teman, walaupun itu tadi banyak banyak teknik-teknik gitu ya, yang mungkin untuk orang umum itu agak asing gitu ya. Tapi sebenarnya hanya terdiri dari tiga, ya. Di tiga tahap awal, tengah, dan akhir. Ya. Akhir itu namanya terminasi. Ya. Nah, di agak awal itu biasanya ya memperkenalkan diri, terus mencari akar masalah. Nah, kemudian di tengah itu biasanya menerapkan teknik konseling, pendekatan konseling, mencari alternatif penyelesaian. Nah, sebenarnya itu aja. Nah, hanya memang kalau saya lihat tadi itu ada celah-celah sebenarnya ya. Kalau ini saya lihat memang walaupun dia terlihat mungkin pecandu narkoba misalnya, tapi kalau dalam konseling sungguhan itu kadang-kadang nggak seperti itu yang terjadi gitu ya. Saya pernah menangani masalah tentang penyimpangan seksual, terus konflik keluarga, terus takut rendah diri lah, gitu. Rendah diri terhadap perempuan, terhadap cewek. Terus ada juga tentang kecemasan. Nah ini memang tidak seperti itu, gitu. Jadi realnya itu berbeda, gitu. Realnya sangat berbeda. Ya kalau yang perempuan biasanya diselingi dengan dengan tangisan, gitu ya. Kadang-kadang agak tangisnya agak keras, kemudian ada kadang-kadang teriak-teriak juga, gitu. Kalau laki-laki biasanya kalau dia agak jengkel dia mengepalkan tangannya, gitu. Jadi seperti memendam emosi kayak gitu. Nah kalau misalnya klien baru datang itu biasanya memang yang saya lihat ya itu agak khawatir, agak takut kayak gitu, terus malu. Nah, itu memang umum gitu. Tapi kalau kita pendekatannya baik, kita agak lugas gitu, biasanya mereka langsung netral gitu ya. Jadi kita netralkan dulu supaya dia ketakutannya hilang. Nah memang karena tempat praktek saya itu kan ada banyak sertifikat ya, ada sertifikat hipnoterapi, ada yang macam-macam lah gitu. Saya cantel ya, saya gantung di tempat praktek gitu. Makanya trust-nya tinggi gitu. Jadi trust-nya tinggi. Nah biasanya begitu datang, terus saya ngobrol sebentar, terus saya tanyakan apa yang bisa saya bantu. Nah mereka udah langsung ngobrol gitu. Agak enak gitu jadi sejauh yang saya alami ya tidak terlalu kesulitan sebenarnya untuk eksplorasi seperti itu. Jadi tadi kan ada pendekatan eksplorasi ya, itu sebenarnya mencari akar masalah. Nah, saya melihat di situ ada celah sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya klien itu agak stres berat, maka bisa menggunakan teknik relaksasi gitu, dalam hipnoterapi itu bisa kita praktekkan gitu, dalam konseling kita selebkan lah gitu ya. Kalau misalnya ada ya merasa rendah diri itu juga bisa kita gunakan ya, teknik-teknik yang ringan untuk di hipnoterapi gitu, itu bisa kita pakai. Jadi sebenarnya bisa dipakai untuk komplementer dalam konseling. Nah kadang-kadang di dalam konseling ini kan mencari penyelesaiannya, mencari penyelesaian alternatif penyelesaian masalah. Nah tetapi si klien sendiri kadang-kadang itu punya masalah yang berhubungan dengan pribadi dia, gitu. Tapi dia punya masalah lain. Nah keunggulannya seorang hipnoterapis, dia juga menguasai teknik hipnoterapi, dia bisa melakukan konseling. Nah, keunggulannya itu, jadi kita bisa menerapi orang yang punya gangguan psikologis. Gitu. Jadi
selain kita bisa membantu mengatasi masalah, tapi juga kita bisa membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan psikologis. Nah, psikologis itu kan macam-macam, ada trauma, gitu, ada rendah diri, jadi ketakutan, fobia kayak gitu. Nah, dengan teknik konseling bisa nggak ya? Bisa, tapi ya lama gitu kalau pendekatan konseling murni gitu. Tapi kalau dengan menggunakan teknik hipnoterapi atau teknik-teknik NLP itu akan lebih cepat. Gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Ada yang masih mau ditanyakan tentang konseling ya? Karena habis ini kita akan masuk ke pendekatan hipnosis. Ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan bisa on mic atau melalui chat yang ingin bertanya. Oke, mungkin belum ada, Pak. Bisa dilanjut dulu aja. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke dunia hipnosis ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang konseling, nah sekarang kita akan masuk ke hipnosis. Nah, kalau kita berbicara tentang hipnosis, itu sebenarnya juga banyak pengetahuan yang ada di situ, gitu ya. Jadi bukan sekedar, misalnya kalau di hipnosis di Indonesia ini yang terkenal hipnotis yang ada di TV, gitu ya. Diklik, tidur, gitu. Kok bisa begitu? Nah, itu tentu ada ilmunya, ada tekniknya, gitu. Nah, teknik dan pengetahuan itulah yang akan kita pelajari. Bagaimana menggunakan itu semua. Kok bisa begitu? Seperti apa sih? Gitu ya. Nah, kita masuk ke pengertian hipnosis. Nah, saya mengambil 4 makna, 4 pengertian dari beberapa ahli itu ya. Jadi, tapi ini ada hubungannya, gitu ya. Hipnosis adalah seni komunikasi untuk eksplorasi alam bawah sadar. Nah, pengertian ini juga mengandung beberapa aspek ya. Misalnya di situ adalah seni komunikasi. Komunikasi itu ada 2, ada verbal, ada non-verbal. Kalau verbal berarti melalui kata-kata, kalau non-verbal berarti tidak melalui kata-kata. Nah, kalau tidak melalui kata-kata, melalui apa? Gitu ya. Bisa melalui gerakan. Gitu ya. Atau kode-kode, itu namanya non-verbal. Gitu ya. Tapi tetap komunikasi. Gitu ya. Kemudian eksplorasi, di situ ada kata-kata eksplorasi. Eksplorasi alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar. Pertanyaannya, kalau ada alam bawah sadar, apakah ada atas sadar kan gitu? Ada atas sadar, tengah sadar gitu. Terus mengapa harus bawah sadar kan gitu pertanyaannya? Nah, sebenarnya ini adalah untuk memudahkan atau untuk penamaan gitu. Jadi ada yang namanya bawah sadar, ada yang namanya pikiran bawah sadar dan pikiran sadar kan gitu. Nah, dalam dunia neuroscience itu ilmu yang mempelajari tentang struktur, bagian, dan fungsi otak. Itu sebenarnya tidak ada bawah sadar dan sadar itu. Yang ada adalah otak kanan dan otak kiri. Nah, di sini kalau kita hubungkan dengan ini, bawah sadar itu termasuk dalam otak kanan. Sedangkan otak sadar sebenarnya otak kiri. Nah, bawah sadar ini isinya ada apa? Misalnya tata nilai, pengambilan keputusan, intuisi, emosi, itu ada di situ ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian ada pikiran sadar. Pikiran sadar itu berisi logika, urutan, sistematika kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa mesti bawah sadar kan gitu ya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan teori pikiran. Ya, teori pikiran bahwa bawah sadar ini memegang kendali 80% dari pikiran manusia. Nah, kemudian pikiran sadar memegang kendali 20% atau 12-20%, sedangkan bawah sadar 80%. Nah, karena 80, tentu saja dia akan mengendalikan perilaku manusia. Nah,
itulah alasannya kenapa hipnosis memfokuskan diri pada pikiran bawah sadar. Harapannya apa? Harapannya dengan intervensi bawah sadar maka akan terjadi perubahan perilaku yang lebih maksimal. Nah, kemudian yang kedua itu ada hipnosis adalah seni komunikasi mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya dengan cara menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa, dari alfa ke theta. Jadi di sini seni komunikasi dipakai untuk mempengaruhi seseorang. Nah, caranya bagaimana? Menurunkan gelombang otak. Jadi gelombang otak itu sebenarnya ada 4. Beta, alfa, theta, dan delta. Nah, kalau kita berbicara dengan banyak orang atau 2 orang, tapi berganti-ganti tema itu di gelombang beta. Tapi kalau kita sudah mulai hanya temanya 1-3, nah itu sudah ke gelombang alfa. Kalau kita serius lagi, hanya membahas satu tema, itu ke gelombang theta. Kalau kita nggak bisa berpikir, atau sudah hilang ingatan, itu orang tidur, ya, tidur. Itu namanya delta. Nah, yang sesuai, yang cocok untuk terapi menggunakan hipnosis adalah gelombang alfa dan theta. Nah, gelombang alfa ini sangat cocok, sangat sesuai untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu misalnya di sekolah, guru dengan murid. Nah, ini paling sesuai menggunakan gelombang alfa. Kenapa pakai gelombang alfa? Karena pikiran sangat mudah menerima informasi. Sedangkan gelombang theta ini sangat sesuai, sangat cocok untuk terapi. Nah, kemudian untuk delta itu juga ada gunanya, adalah recovery sel tubuh. Jadi saat kita tidur pulas, itu sel tubuh kita itu terjadi recovery. Makanya kalau orang yang tidak bisa tidur, atau tidurnya sangat sedikit, biasanya badannya kurang sehat, lemas, gitu ya. Pikirannya agak kacau. Gitu. Karena apa? Karena tidak terjadi recovery sel tubuh. Nah, kemudian ada yang selanjutnya, ada hipnosis adalah penembusan critical area. Nah, ini berbeda lagi ya. Yang diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti. Nah, critical area itu sebenarnya semacam filter. Jadi kalau kita itu mendapatkan informasi itu juga tidak langsung diterima sepenuhnya. Biasanya akan dipilah-pilah dulu. Oh, ini tidak sesuai, oh ini sesuai, oh ini benar, ini salah. Gitu. Nah, filter ini kita dapat melalui berbagai cara. Misalnya dari sekolah. Sekolah kan diajar tentang kebaikan oleh guru, dari Pak Ustadz, dari orang tua. Orang tua misalnya mengajarkan tentang kejujuran. Nah, di sekolah mungkin mengajarkan tentang kerjasama dan sebagainya. Itu filter. Di sekolah juga mungkin diajarkan tentang logika. Jadi kalau nggak masuk logika, ya dia nggak mau. Itu namanya critical area. Nah, bagaimana hipnosis ini adalah cara untuk menembus critical area itu. Nah, bagaimana caranya? Kemudian hipnosis dapat diartikan sebagai kondisi terbukanya critical area dan diikuti oleh diterimanya suatu ide atau informasi oleh pikiran bawah sadar. Orang penghipnotis adalah orang yang melakukan kegiatan hipnotis, kan gitu ya. Kalau hipnoterapi adalah ilmu hipnosis yang dipakai untuk terapi, namanya hipnoterapi, kegiatan terapi. Nah, ini saya akan lebih membahas tentang yang pertama ini ya. Hipnosis adalah seni komunikasi untuk eksplorasi alam bawah sadar. Nah, tokoh-tokoh hipnosis. Kalau kita berbicara tentang hipnosis ya kita harus tahu ya tokohnya paling tidak sekelumit ya, sekelebat. Nah, tokoh abad pertengahan. Ya. Kenapa sebelum abad pertengahan kok tidak ditulis ya? Mungkin karena literatur ke situ sedikit gitu ya. Tapi sebenarnya sepanjang manusia menggunakan pikiran, ilmu tentang hipnosis ini pasti ada gitu ya. Karena ini termasuk ranah main teknologi atau teknologi pikiran. Nah, itu ada tokoh-tokoh namanya Mesmers, ya, Mesmerism, Anthony Mesmer itu sebenarnya. Nanti ada aliran sendiri namanya Mesmerism. Nah, ini saya juga mempelajari ya.
Mesmerism. Mesmerism ini adalah salah satu teknik psikoterapi gitu ya, yang menggunakan semacam energi gitu ya, semacam energi, penggabungan energi untuk perubahan, gitu, untuk perubahan. Kemudian di situ juga ada James Braid. Nah, terakhir itu ada kata nama James Braid. James Braid inilah orang yang memberikan penamaan hipnosis. Nah, hipnosis itu dari kata Yunani dewa tidur. Nah, dia melihat bahwa orang yang sedang dalam kondisi hipnosis itu tertidur, gitu, matanya terpejam, maka dinamakan hipnosis. Nah, baru di kemudian hari dia sadar bahwa orang yang dalam kondisi hipnosis sebenarnya tidak tidur dalam arti harafiah. Justru pikiran bawah sadarnya sangat aktif, tapi pikiran sadarnya tertidur. Nah, dia bermaksud mau mengganti kata hipnosis, tapi kata-kata itu sudah sangat terkenal. Jadi sampai sekarang pun masih pakai kata hipnosis. Nah, tokoh-tokoh abad 19 ada Sigmund Freud, kemudian ada David and Husband ini yang mengeluarkan, yang meneliti tentang skala trans. Nah, trans itu jadi kondisi hipnosis atau transenden itu ada level-levelnya. Nah, dia teliti itu. Itu dipakai. Kemudian ada Dave Element. Dave Element ini juga nanti ada teknik induksi. Ini berhubungan dengan cara bagaimana melakukan relaksasi dan mengatasi critical area. Itu menggunakan metode induksi Dave Element. Kemudian ada Milton Erickson. Nah, ini sangat terkenal ini. Milton Erickson ini sebagai salah satu peletak dasar teknik SFPT atau teknik terapi berbasis pada solusi, terapi modern ini. Ada aliran tersendiri namanya Ericksonian. Ini tokoh hipnosis modern. Kemudian yang mungkin yang masih sekarang ini ya, ada Charles Tebet, Roy Hunter, Carl Banyan, dan lain-lain. Nah, ini bukunya ada namanya Roy Hunter CHT, judulnya Seni Hipnoterapi. Itu bagus ya kalau kita bisa beli gitu. Itu bisa untuk referensi. Nah, saya anggap itu sangat komplit ya, bukunya agak tebal, terus isinya juga bagus. Nah, fenomena hipnosis. Jadi hipnosis ini sebenarnya fenomena yang kita alami sehari-hari. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi ini sesuatu yang wajar-wajar saja. Gitu. Misalnya, nah kenapa kita mesti mempelajari seperti ini? Ya, supaya kita punya gambaran yang jelas, ya, gambaran yang umum, yang objektif gitu ya. Punya pengetahuan yang cukup tentang hipnosis. Hubungannya dengan kehidupan kita. Ini contohnya, saat menonton film biasanya terbawa ikut alur cerita. Nah, kalau ceritanya sedih, biasanya yang nonton ikut sedih, meneteskan air mata, gitu ya. Nah, kalau si pemainnya ini, tokohnya biasanya dikasarin, ya yang nonton biasanya ikut marah juga, ikut jengkel. Itu masuk dalam kondisi hipnosis. Gitu. Ya, dia fokus ikut merasakan di situ, gitu. Di cerita itu. Gitu. Nah, kemudian ada saat bangun tidur. Nah, biasanya kita itu sudah sadar, sudah mendengar, gitu ya. Tapi kita mau bangun agak susah. Itu juga dalam kondisi hipnosis sebenarnya. Nah, saat mengendarai mobil karena fokus hal lain, tahu-tahu kita udah nyampe nggak kerasa. Itu juga salah satu fenomena hipnosis. Jadi, kemudian saat kita mendengarkan lagu, terus kita teringat kejadian momen masa lalu, gitu. Entah saat pacaran, saat ketemu orang, atau saat bisnis dan sebagainya. Nah, itu dikaitkan dengan lagu yang dia dengarkan pas saat momen itu. Nah, saat lagu itu disetel lagi, maka dia ingat momen itu. Itu juga fenomena hipnosis.
Nah, kalau kita mempelajari sesuatu, itu memang harus ada landasan ilmiahnya. Nah, supaya itu yang membedakan orang Barat dan Timur. Biasanya kalau orang Timur ini dari mulut ke mulut, ketok tular. Tapi kalau orang Barat itu biasanya dalam bentuk buku, kemudian diteliti, kemudian dibuat sistematikanya, kemudian disebarkan. Gitu. Memang kelemahan kita itu ya banyak ilmu, tapi tidak dibukukan, tidak diteliti juga kadang-kadang. Nah, landasan ilmiah hipnosis. Ya. Nah, saat terjadi hipnosis, maka akan terjadi yang namanya aktivasi dua saraf. Ya. Ada saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, misalnya kalau orang sedang marah, tegang, gitu ya. Nah, itu bagaimana cara untuk mengendorkan saraf-saraf yang tegang itu? Maka akan dipicu yang namanya hormon endorfin. Nah, biasanya kalau di dunia hipnosis itu suruh melakukan teknik relaksasi, gitu ya, teknik relaksasi. Misalnya suruh duduk, terus tarik nafas pelan-pelan, gitu ya, tarik nafas yang panjang, keluarkan pelan-pelan, terus memikirkan hal lain. Nah, itu adalah untuk memacu endorfin. Nah, sebaliknya, misalnya saat seseorang akan melakukan pertandingan, itu harus dipacu adrenalinnya. Jadi supaya otot-otot siap gitu ya. Kan misalnya tinju gitu. Kalau dia nggak pemanasan, adrenalinnya nggak dipacu, nah dia mungkin telat panas gitu ya. Telat panas. Maka harus dipacu hormon adrenalinnya. Dengan cara apa? Ya misalnya pemanasan sambil mukul-mukul gitu. Kalau main bola biasanya loncat-loncat dulu gitu ya, loncat-loncat di pinggir lapangan. Nah, kalau si penjaga gawang biasanya juga dia akan mengitari gawangnya, terus bergelantungan di gawang. Kalau motivator biasanya biasanya ya mengepalkan tangan gitu ya. Yes. Nah, itu kan sebenarnya bentuk untuk meningkatkan adrenalin. Nah, itu yang berperan adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian ada landasan selanjutnya adalah pola gelombang otak. Jadi saat orang diintervensi dengan menggunakan hipnosis itu akan terjadi penurunan dari gelombang otak dari beta ke alfa, dari alfa ke theta. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa saat seseorang dalam kondisi hipnosis ternyata ada interaksi otak kanan dan kiri, atau pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Nah, ini tentang landasan ilmiah hipnosis. Nah, kemudian tadi kan yang fenomena apa yang teori pikiran itu ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, kalau kita lihat gambar, ini adalah contoh fenomena gunung es. Nah, itu untuk memudahkan sebenarnya. Yang paling bawah ini adalah 80% ini pikiran bawah sadar. Yang atas ini adalah gunung yang kelihatan ini sebenarnya hanya 20% ini adalah pikiran sadar. Ini ilustrasi untuk memudahkan. Nah, kemudian tentang gelombang otak ya. Nah, gelombang otak ini ada 4. Nah, sebenarnya untuk dunia terapi itu juga ada terapi namanya terapi gelombang otak. Jadi bunyi-bunyi tertentu itu otak kita itu akan merespon tertentu juga, gitu ya. Bahkan frekuensi tertentu itu bisa membawa otak kita itu dalam keadaan tertentu. Gitu. Itu sudah diteliti. Maka ada terapi namanya terapi gelombang otak. Nah, hubungannya apa di sini? Kalau di sini, nah saat terjadi kondisi hipnosis ini terjadi penurunan gelombang atau peralihan gelombang gitu ya, dari beta ke alfa, dari alfa ke theta. Nah, saat seseorang diinduksi
itu ada kemungkinan itu bisa dari alfa ke theta atau dari theta ke delta, tapi dari delta lagi naik lagi ke theta gitu. Jadi bisa naik turun gitu. Yang saya alami seperti itu. Kadang-kadang di induksi itu saya sendiri itu kadang-kadang bisa mendengar, tapi kadang-kadang hilang gitu ya. Terus nanti mendengar lagi. Itu peralihan dari theta ke delta, dari delta ke theta. Terus kadang suaranya jelas sekali itu ke alfa gitu. Nah, nanti keahlian seorang hipnoterapis adalah membawa klien ini ke gelombang ini, ke alfa dan theta ini. Tergantung nanti kebutuhannya di mana. Kebutuhannya di gelombang apa ya, untuk terapi, ya, untuk hipnoterapinya. Itu kan nanti tergantung masalah juga. Gitu. Di manakah hipnosis bisa efektif? Nah, kondisi alfa yaitu antara 8-12 dan kondisi theta atau gelombang theta. Nah, kalau theta berarti ini lebih dalam, gitu ya. Karena nanti di selanjutnya theta ini adalah delta. Delta itu kan tidur ya, tidur pulas. Gitu. Nah, biasanya ini dipakai untuk masalah-masalah yang berat itu menggunakan ini gelombang theta. Nah, kalau kita berbicara tentang hipnoterapi, tentu kita tidak lepas dengan yang namanya penyakit bawah sadar tadi, gitu ya. Karena kita intervensinya kan bawah sadar, gitu. Nah, apa saja itu penyakit bawah sadar? Ini saya ngambil dari seni hipnoterapi, ya. Ini pendapatnya dari Charles Tebet. Ini ada 7, kalau nggak salah, nih, ada 7. Ada self punishment. Nah, self punishment ini biasanya orang yang merasa dirinya sangat bersalah gitu karena dia salah dalam mengambil keputusan dan mengakibatkan orang lain menderita, apalagi sampai meninggal, maka dia menyalahkan diri sendiri. Nah, kemudian ada past experience. Nah, pengalaman masa lalu yang menyakitkan diartikan sebagai kekalahan, memalukan dan tidak menyenangkan, kemudian disimpan sebagai fobia gelap. Pas experience ini misalnya contohnya gini, kalau waktu SD kelas 5 disuruh maju mengerjakan matematika nggak bisa karena memang belum belajaran gitu ya. Jadi nggak nulis di papan tulis itu. Nah, terus teman-temannya nyorakin kan, gitu. Terus gurunya juga menasehati, tapi menasehatinya agak keras. Nah, dikiranya si anak ini mempermalukan. Gitu. Dia kan dipermalukan di depan, di banyak teman-temannya, maka dia menjadi sangat malu sekali. Nah, dikelak kemudian hari tanpa disadari, ini akan menjadi fobia. Fobia apa? Saat dia disuruh maju ke depan untuk berbicara, dia tidak berani atau takut. Nah, apa yang menyebabkan takut? Nah, karena pengalaman masa lalu ini, pengalaman masa lalu yang menyebabkan dia takut untuk tampil ke depan. Nah, kemudian ada internal konflik. Ya. Internal konflik. Nah, internal konflik itu konsepnya itu begini. Jadi di dalam diri seseorang itu ada beberapa part atau bagian-bagian, misalnya ya. Ada bagian pembelajar, ada bagian nabung, ada bagian malas, kan gitu ya. Ada bagian bekerja. Nah, kadang-kadang ada dua bagian ini yang saling bertentangan. Misalnya, part belajar menginginkan ikut training, ingin banyak ilmu, gitu. Tapi part bekerja dan part istirahat dan part menabung ini tidak sinkron. Gitu. Si part bagian menabung ini menginginkan uangnya tidak dikeluarkan lagi, tapi ingin uangnya ditabung. Karena si bagian part ini menginginkan di masa depan si tuannya tidak kekurangan uang. Nah, sedangkan si bagian part belajar ini menginginkan si tuannya ini banyak pengetahuan, karena dengan banyak pengetahuan dan keterampilan maka kehidupannya akan semakin mudah, menjalani kehidupan semakin mudah, mencari uang juga semakin mudah. Nah, ini kedua-duanya ini kalau tidak didamaikan akan menjadi internal konflik.
Wah, saya mau ikut training tapi bayar. Tapi uangnya gimana ya? Mau ditabung dulu. Gitu. Apalagi kalau uang udah jutaan gitu. Itu kadang mikir-mikirnya, kalau hanya masalahnya kecil mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau masalahnya dianggap besar, nah, jadi bermasalah. Gitu. Sangat bermasalah di kemudian hari. Kemudian ada unresolved prison issue, ya. Jadi masalah yang belum terselesaikan akan memunculkan gejala-gejala penyakit. Ya ini banyak, ya termasuk yang tadi ya, yang misalnya dipermalukan di depan umum gitu ya. Nah, tidak selesai, maka di kemudian hari akan menjadi fobia. Nah, ada kemungkinan kalau dia misalnya berkarir sudah jadi supervisor, terus mungkin akan diangkat menjadi manajer, dia malah takut gitu ya. Takutnya apa? Harus banyak presentasi gitu ya. Banyak membimbing anak buahnya. Nah, dia setiap maju ke depan ketakutan. Makanya biasanya di dalam corporate itu, saat dia karyawan ini akan naik jabatan, naik level, biasanya ada training-training, ada konseling, dan sebagainya. Nah, ini untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Teman-teman, untuk khusus yang konseling ini, akan saya lanjutkan untuk besok. Ya. Jadi lengkapnya untuk besok, mudah-mudahan kita juga bisa praktek. Kita masih ada beberapa slide lagi. Dan nanti untuk tampilan slide-nya ini akan saya bagikan lewat Mas Dapal, ya. Nanti akan disalurkan ke teman-teman semuanya. Nah, untuk malam ini saya cukupkan sekian dulu. Gitu ya. Tapi kalau mau ada yang mau bertanya juga silahkan saja. Saya kembalikan ke Mas Dapal, ke host. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan materinya yang sangat bagus tadi. Baik, sebelum ditutup mungkin silakan bagi yang ingin bertanya dulu. Bisa menyalakan mic-nya atau bisa melalui kolom chat. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin tidak ada ya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan bisa didiskusikan di grup WhatsApp-nya ya. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, untuk malam ini kita akhiri. Terima Mungkin kasih. kita bisa ambil foto dulu untuk dokumen. Iya. Silakan untuk menyalakan kameranya. Kita ambil foto dulu untuk sesi pertama ya. Silakan yang ingin menyalakan kamera, bisa dinyalakan kameranya. Baik, saya ambil foto ya. 3, 2, 1. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di online certification Hypnosis in Counseling di sesi 1 ini. Kita akan berjumpa lagi di sesi kedua, yaitu besok pada pukul yang sama, 19.30 sampai 21.30. Terima kasih, semoga apa yang tadi sudah disampaikan dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat beristirahat. Salam untuk keluarga semuanya. Izin live ya. Sampai ketemu besok. Oke. Ya, selamat istirahat Mohon semuanya. live ya. Ya, Pak.